Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa berkah dan bermanfaat. Yuk sama-sama kita membaca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mata pelajaran fikih hari ini, kita akan membahas tentang bab sholat jamak dan sholat qashar. Jangan lupa subscribe gratis. Jangan lupa tekan loncengnya. Untuk sholat qashar, insya Allah akan Bu Guru jelaskan pada kesempatan berikutnya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sholat jamak terlebih dahulu. Sholat jamak. Jamak artinya kumpul atau gabung. Maksudnya adalah sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Guru ulang ya. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Dua sholat fardu. Sholat fardu pasti anak-anak sudah tahu ya, yang kita laksanakan sehari semalam. Apa saja itu sholat fardu? Ya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Bu Guru ulang ya kesimpulannya. Jadi, sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu, baik dalam waktu sholat yang pertama ataupun waktu sholat yang kedua. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja sholat fardu tadi? Ya, sholat fardu yang kita laksanakan sehari semalam ada 5, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, dari kelima sholat fardu tersebut, tidak semua sholat fardu itu bisa dijama. Artinya, ada sholat fardu yang tidak bisa dijama. Sholat apa itu? Ya, sholat subuh. Jadi, sholat subuh itu tidak bisa dijama. Artinya, sholat yang bisa dijama itu hanya 4 sholat fardu, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, dari keempat sholat fardu ini kita kelompokkan menjadi 2 kelompok ya. Misalnya, yang pertama zuhur dengan asar, lalu yang kedua maghrib dengan isya. Nah, kira-kira kalau kelompoknya ini kita rubah, contoh, sholat zuhur dengan sholat maghrib atau sholat asar dengan sholat isya, kira-kira boleh atau tidak ya? Ya, tidak boleh ya kita tukar. Jadi kelompoknya memang harus sesuai, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Artinya, sholat zuhur bisa dijamak atau digabung dengan sholat asar, dan sholat maghrib bisa dijamak atau digabung dengan sholat isya. Selanjutnya, sholat jamak menurut pelaksanaannya terbagi kepada 2 macam. Yang pertama yaitu jamak takdim, dan yang kedua jamak takhir. Jamak takdim adalah mengumpulkan 2 sholat fardu dan dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Contoh, menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar dan dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Ya, misal kalian berniat untuk menjamak sholat karena ada sebab tertentu, kalian ada di waktu zuhur, lalu berniat untuk menjamak sholat asar di waktu sholat zuhur. Begitu juga dengan sholat maghrib dan isya. Kalian menjamak sholat isya dan mengerjakannya di waktu sholat maghrib. Yang kedua jamak takhir.
Jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat fardu dan dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Sholat yang kedua. Kalau tadi jamak takdim, mengerjakannya pada waktu sholat yang pertama. Kalau jamak takhir, mengerjakannya pada waktu sholat yang kedua. Contoh, menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya dan dikerjakan pada waktu sholat isya. Ya, karena sholat isya antara sholat maghrib itu sholat isya adalah sholat yang kedua. Atau misalnya juga sholat zuhur dengan asar, kamu menjamak sholat zuhur dikerjakan bersamaan di waktu asar. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, sebab-sebab diperbolehkannya sholat jamak atau sebab-sebab melakukan sholat jamak. Apa saja sih sebab-sebabnya seseorang itu diperbolehkan melakukan sholat jamak atau diperbolehkan menjamak sholat? Yuk kita bahas satu persatu. Seseorang diperbolehkan menjamak sholat yaitu karena satu, karena melakukan perjalanan jauh sekitar 80,64 km atau sekitar 81 km atau sama dengan sekitar 3 farsah. Misalnya, contoh, kamu dan sekeluarga berniat untuk melakukan perjalanan mudik atau pulang kampung. Misalnya dari Tambun ke Jogja, dan itu kan perjalanan yang jauh ya. Misalnya nanti kamu berhenti di suatu tempat pada waktu zuhur untuk melaksanakan sholat zuhur. Mungkin nanti saya ketika waktu asar tidak berhenti lagi untuk melaksanakan sholat asar. Jadi saya berniat untuk menjamak sholat asar di waktu zuhur. Nah, itu sama dengan melaksanakan sholat jamak takdim, karena dilakukan pada waktu sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur. Dan itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak. Sebab diperbolehkannya menjamak sholat yang kedua yaitu dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat di sini maksudnya yaitu keadaan yang sulit seseorang untuk melakukan sholat secara normal atau melakukan sholat seperti biasa. Misalnya, seseorang dalam perjalanan yang perjalanannya itu kondisi jalan rayanya sedang macet total, sehingga tidak memungkinkan orang tersebut untuk melakukan sholat seperti biasa. Maka diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak. Selanjutnya yaitu dalam keadaan hujan lebat. Misalnya jika seseorang berada di suatu masjid atau musola, tiba-tiba turun hujan sangat lebat, maka dia diperbolehkan untuk menjamak sholat. Misalnya menjamak sholat zuhur dengan asar atau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Sebab yang keempat yaitu karena sakit. Nah, sakit di sini itu sakit yang parah ya, atau sakit yang berat. Bukan sakit yang misalnya sakit batuk atau sakit pilek atau pusing. Aduh, saya pusing nih, saya mau menjamak sholat ya. Tidak, itu tidak boleh ya. Jadi sakit di sini sakit yang parah. Orang yang sakit diperbolehkan menjamak sholat karena baginya melaksanakan sholat dalam keadaan sakit itu lebih sulit dibandingkan sholat dalam keadaan hujan lebat. Sedangkan seseorang itu harus tetap melaksanakan kewajiban sholatnya tersebut. Sebab yang selanjutnya yaitu karena takut. Takut dalam hal ini bukan takut seperti yang biasa dialami oleh seseorang ya, tapi takutnya itu takut secara hati, secara batin. Misalnya dia takut hati dan jiwanya terancam apabila melakukan sesuatu di luar rumah. Misalnya sedang terjadi bencana alam seperti gempa bumi atau lain-lain. Dan yang terakhir, sebab diperbolehkannya menjamak sholat adalah karena ada kepentingan yang mendesak. Jadi seseorang diperbolehkan menjamak sholat atau melaksanakan sholat jamak bagi orang yang tidak dalam bepergian jika ada kepentingan yang sangat mendesak, asalkan hal itu tidak dijadikan kebiasaan. Selanjutnya adalah hukum sholat jamak. Jadi, hukum melaksanakan sholat jamak itu
itu adalah mubah atau boleh, ya. Jadi melaksanakan sholat jamaah itu hukumnya adalah mubah atau boleh. Boleh tentunya dengan syarat dan sebab-sebab tertentu. Alhamdulillah, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap membuka dan membaca buku paket fikihnya ya. Terima kasih anak soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.